Surat Al-Fatihah ini ada 7 ayat. Sab'un bil ijma'. Jadi ijma' para ulama, surat Al-Fatihah ada 7 ayat. Dan surat ini memiliki banyak nama. Jadi surat ini memiliki banyak nama. Ishtahara minha, yang populer dari nama-nama surat Al-Fatihah itu adalah awalan, yang pertama Al-Fatihah. Jadi nama dari surah Al-Fatihah itu adalah Al-Fatihah, ini yang pertama. Kenapa? Karena liftitahil kitabil azizi biha, digunakan untuk membuka kitab suci Al-Quran, dan dia adalah awal Al-Quran fit tartib, di dalam urutan di dalam mushaf. Bukan la fin nuzul, bukan urutan turunnya. Jadi ini adalah merupakan surat yang awal di dalam Al-Quran dalam urutan, bukan awal turun. Kalau awal turun surat apa? Al-Alaq ya. Kemudian nama yang lain misalnya Fatihatul Kitab ya, jadi ada yang Al-Fatihah, ada Fatihatul Kitab misalnya. Ada lagi nama lain Ummul Kitab. Jadi Ummul Kitab juga nama lain dari surat Al-Fatihah. Nah, kenapa disebut Al-Fatihah? Karena mencakup alal maqasidil asasiyati lil kitabil aziz, mencakup maksud-maksud dari apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi semua yang dimaksud di dalam Al-Quran sudah terangkum di dalam surat Al-Fatihah. Maka disebut Ummul Kitab, induknya kitab suci. Di sana ada as-sana', pujian kepada Allah, alhamdu. Ada isbatur rububiyah, ada penetapan rububiyah Allah, Rabbil alamin. Wa fiha at-ta'abbud, dan di sana ada peribadatan kepada Allah, iyyaka na'budu. Kemudian juga di sana ada isti'anah, wa iyyaka nasta'in. Kemudian di sana ada tolabul hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Dan di sana juga ada anqisasil imamis sabiqin, kisah dari umat-umat sebelumnya. Yakni di situ ada an'amta alaihim, ada al-maghdub, ada ad-dhalin. Ini yang mewakili kisah-kisah di dalam Al-Quran. Allah sudah menyebutkan ada umat yang an'amta alaihim, ada umat yang maghdub, ada umat yang ad-dhalin. Maka wajar kalau kemudian disebut sebagai Ummul Kitab, induknya kitab, karena sudah mencakup isi-isi di dalam Al-Quran secara umum. Baik teman-teman semua, kemudian nama lain dari surat Al-Fatihah adalah Sab'ul Masani. Ini Sab'ul Masani, ini nama lain dari surat Al-Fatihah. Kalau yang Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah atau Ummul Kitab kita sudah sering mendengar. Bahkan tidak sedikit para MC ketika membuka acara mereka mengatakan mari kita awali dengan membaca Ummul Kitab atau dengan membaca Al-Fatihah misalnya. Tapi kita belum pernah mendengar ada MC bilang mari kita awali dengan membaca Sab'ul Masani. Udah pernah dengar? Belum ya? Ini nama lain dari surat Al-Fatihah. Allah berfirman, "Walaqad atainaka sab'am minal masani." Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu Sab'ul Masani, yakni 7 ayat yang diulang-ulang. Ini Sab'ul Masani, ini 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa disebut Sab'ul Masani? Karena di dalam ayat ini senantiasa tukarraru wa tu'adu, senantiasa diulang-ulang. Maka orang yang salat yaqra'uha fi kulli raq'atin, dia akan membaca di setiap rakaat. Maka ini kemudian disebut sebagai Sab'ul Masani. Nama lain dari surat Al-Fatihah adalah surat Alhamdu. Nah ini juga benar kalau ada yang menyebut Alhamdu, karena Nabi sendiri pernah ketika berkata kepada sahabat Rasulullah SAW, Rasul mengatakan pada saat itu akan mengajarkan kepada sahabat itu untuk memberitahukan lau allimannaka, aku akan mengajarkan kepadamu suatu surat hiya a'dhamus suwar,
dia adalah surat yang paling agung fil Quran, di dalam Al-Quran. Dan aku akan mengajarkan kepadamu qabla an takhruja minal masjid, sebelum engkau keluar dari masjid. Maka tiba-tiba setelah hampir keluar dari masjid, sahabat ini bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, bukankah engkau tadi berkata akan mengajarkan kepadaku satu surat yang paling agung di dalam Al-Quran? Jawaban beliau apa? Surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi surat Al-Fatihah juga disebut surat Alhamdulillah. Jadi silahkan, tidak apa-apa kalau ada anak-anak bilang surat apa ini? Alhamdulillah, itu benar, jangan disalahkan. Biasanya disalahkan apa dibenarkan? Ya, benar itu. Kemudian juga nama lain dari surah Al-Fatihah itu adalah Al-Asas, pondasi. Nama lain dari surat Al-Fatihah itu adalah Al-Kafiyah, yang mencukupi. Kemudian nama lain dari surah Al-Fatihah adalah Al-Wafiyah, yang penuh, memenuhi. Kemudian nama lain dari surah Al-Fatihah adalah Asy-Syifa atau Asy-Syafiyah, penyembuh, penawar. Karena memang dulu para sahabat Rasulullah SAW ketika ada orang yang sakit dibacakan surat Al-Fatihah dan sembuh. Nah, ini patut kita teladani dan kita pelajari bagaimana bisa seperti para sahabat ketika sakit dibacakan Al-Fatihah sembuh. Nah, yang jadi dokter ketar-ketir nih. Baik, jadi itu dulu para sahabat Rasulullah SAW ketika ada seorang kepala suku yang sedang sakit, dan kepala sukunya ini bukan seorang muslim, orang kafir. Lalu kemudian dia minta diobati penyakitnya. Ternyata sahabat kemudian membacakan surat Al-Fatihah, dan ternyata kepala suku ini sakitnya sembuh. Ini juga selain kita mengambil pelajaran bahwa Al-Fatihah disebut sebagai Asy-Syifa atau Asy-Syafiyah, itu pelajaran lain adalah bolehnya kita mendoakan orang kafir yang mereka ini mendapatkan manfaat dunia. Jadi doa manfaat dunia, meskipun mendoakannya dengan membaca Al-Quran, itu boleh. Jadi tidak mengapa orang kafir kita doakan semoga cepat sembuh, boleh. Bahkan orang kafir kita doakan membaca Al-Fatihah lalu cepat sembuh, boleh. Bahkan kalau mau diruqyah juga boleh. Nah, ada orang kafir curhat misalnya karena punya teman satu kantor atau apa, anak saya ini sering bengong misalnya, oh dibawa ke tempat saya aja, mau diapain? Mau saya ruqyah. Boleh enggak? Nah, boleh, meskipun dia orang kafir, mau didoakan biar cepat sembuh. Sebagaimana di dalam kisah surat Al-Fatihah ini, para sahabat Rasulullah SAW meruqyah orang kafir. Maka menunjukkan bolehnya mendoakan orang kafir agar sembuh dari sakit. Tidak apa-apa mendoakan orang beda agama dengan doa manfaat dunia. Yang tidak boleh itu kalau memintakan ampun atas orang yang sudah meninggal dari kalangan orang-orang kafir, itu tidak boleh. Baik, kita lanjutkan. Nama lain dari surah Al-Fatihah adalah Al-Kanzu, perbendaharaan, dan lain-lain. Jadi masih banyak nama lain dari surat Al-Fatihah. Memang surah Al-Fatihah ini nama-namanya banyak. Dan di dalam Al-Quran memang ada surat-surat dalam Al-Quran itu punya double atau triple nama. Jadi ada yang namanya double, ada yang namanya triple, ada yang punya nama 2, ada yang punya nama 3. Surat-surat di dalam Al-Quran, misalnya surah Al-Lahab disebut juga surah Al-Masad, disebut juga surat Tabbat, surat Idza Jaa, bener itu, jangan disalahin. Ini surat apa nak? Idza Jaa, keliru itu, bener itu. Jadi surat Idza Jaa, surat apa? An-Nasr. Jadi disebut juga Idza Jaa, disebut juga An-Nasr, disebut juga At-Taudi, surat perpisahan. Karena memang surat An-Nasr ini mengisyaratkan kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam ketika umat Islam, ketika banyak umat yang berbondong-bondong masuk Islam, maka disebut surat At-Taudi, surat perpisahan. Dan juga surat-surat yang lain. Bahkan surat Al-Ikhlas juga punya nama lain. Apa nama lain Al-Ikhlas? Kulhu, ya betul, Kulhu Wallahu Ahad. Apa lagi? Al-Iman. Apa lagi? At-Tauhid. Nah, itu nama-nama lain. Bahkan kadang-kadang tidak sedikit orang yang bingung. Ini kok Al-Qur'annya beda, Pak? Kenapa? Yang di sini tertulis surat Baro'ah, kok di situ At-Taubah? Ada enggak di Quran yang tertulis Baro'ah begitu? Ada. Ada pula yang tertulis At-Taubah. Dua-duanya benar karena memang nama At-Taubah itu juga nama lainnya Baro'ah. Ada lagi yang menamai surat Bani Israel untuk surat Al-Isra. Ada yang disebut Al-Isra, ada Bani Israel. Dan juga nama-nama surat yang lainnya.